Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelas 12 MIPA 1 akan membahas materi mengenai barisan dan deret. Dengan saya, Adiba Hansa Zahra, nomor absen 1. Saya Laili Nisa, nomor absen 19. Saya Laiti Desiang Putra Satri, absen 20. Dan saya Pradona Najwa Zaisar, nomor absen 29. Untuk pembelajaran ke-1, kita akan membahas mengenai pola bilangan, barisan, dan deret. Sebelum kita masuk ke soal, kita harus tahu nih apa sih pengertian dari pola bilangan, barisan, dan deret itu. Pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Contoh pola bilangan. Contoh 1, tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke n-nya. UN sama dengan 3n pangkat 2 min 2. Suku ke-1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 min 2 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Suku kedua sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 min 2 sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Suku ketiga sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 min 2 sama dengan 27 min 2 sama dengan 25. Jadi, 3 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, 25. Tentukan rumus suku ke N dari barisan A 4, 6, 8, 10, B 1, 9, 25, 49, A 4, 6, 8, 10. Suku ke-1 sama dengan 4 sama dengan 2 plus 2 sama dengan dalam kurung 2 kali 1 plus 2. Suku kedua sama dengan 6 sama dengan 4 plus 2 sama dengan dalam kurung 2 kali 2 plus 2. Suku ketiga sama dengan 8 sama dengan 6 plus 2 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 tambah 2. Suku keempat sama dengan 10 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan dalam kurung 2 kali 4 tambah 2. UN sama dengan dalam kurung 2 kali N plus 2 sama dengan 2N plus 2 menjadi UN sama dengan 2N plus 2. B 1, 9, 25, 49. Suku ke-1 sama dengan 1 sama dengan 12 sama dengan dalam kurung 2 kali 1 min 1 pangkat 2. Suku kedua sama dengan 9 sama dengan 32 sama dengan dalam kurung 2 kali 2 min 1 pangkat 2. Suku ketiga sama dengan 25 sama dengan 52 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 min 1 pangkat 2. Suku keempat sama dengan 16 sama dengan 72 sama dengan dalam kurung 2 kali 4 min 1 pangkat 2. UN sama dengan dalam kurung 2N min 1 pangkat 2 menjadi UN sama dengan dalam kurung 2N min 1 pangkat 2. Barisan bilangan contoh A 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. B 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. C 14, 11, 8, 5, 2 dan seterusnya. D 2, min 2, 2, min 2, 2, min 2 dan seterusnya. E 1, setengah, 1 per 4, 1 per 8 dan seterusnya. F 8,4, 3, 1, min 2, min 5 dan seterusnya. G 1,5, 3, 7, 9 dan seterusnya. Pada contoh di atas, bilangan-bilangan pada A, B, C, D, E mempunyai aturan tertentu sehingga disebut sebagai barisan bilangan, sedangkan F dan G tidak mempunyai aturan. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku atau U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A. Suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, suku ke-N dilambangkan dengan UN, dengan N elemen A atau bilangan asli. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Berikut adalah contoh deret. A 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya.
B 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dan seterusnya, C 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dan seterusnya. Contoh, diketahui suatu deret 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya. Tentukan A. Jumlah 2 suku yang pertama, B. Jumlah 5 suku pertama. Jawabannya A. S2 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4, B. S5 sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 sama dengan 25. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Selisih dua suku yang berurutan disebut beda. Beda dapat dirumuskan dengan suku ke n dikurangi suku sebelumnya. Jadi, rumus deret barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dengan UN sama dengan suku ke N, A suku pertama dan B beda atau selisih. Pada suatu barisan aritmetika diketahui U8 24 dan U10 30. Tentukan A. beda dan suku pertamanya, B. suku ke-12 dan C. 6 suku yang pertama. Nah, cara penyelesaiannya sebagai berikut ini. Karena yang diketahui U8 dan U10, jadi U10 sama dengan A plus 9B sama dengan 30. Bisa menjadi demikian karena rumus dari deret aritmetika adalah A plus N-1 dikali B. Begitu juga dengan U8 menjadi A plus 7B sama dengan 24. Lakukan eliminasi antara U10 dengan U8 sehingga menghasilkan 2B sama dengan 6 dan B sama dengan 3. Setelah nilai beda ditemukan, substitusikan nilai beda ke dalam U8 sehingga menjadi A plus 7 dikali 3 sama dengan 24. 7 dikali 3 adalah 21, jadi A plus 21 sama dengan 24. Lalu pindahkan 21 ke ruas kanan sehingga didapatkan A sama dengan 3. Jadi, didapat beda 3 dan suku pertamanya adalah 3. Kemudian, yang B, untuk mencari suku ke-12 digunakan rumus aritmetika di mana UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Jadi untuk U12 yaitu 3 plus 12 min 1 dikali 3 sehingga 3 plus 11 dikali 3. Jadi nilai U12 adalah 36. Karena suku pertama dan beda sudah ditemukan, jadi untuk menjawab soal C kita hanya akan mengurutkan dari suku pertama ditambah dengan beda. 6 suku yang pertama adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Contoh selanjutnya. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 stel jas setiap tahun. Rata-rata produksinya bertambah 25 stel jas. Berapakah banyaknya stel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Banyaknya produksi jas pada tahun ke-1, 2, dan 3 dan seterusnya membentuk Banyaknya produksi jas pada tahun ke-1, 2, 3, dan seterusnya membentuk barisan aritmetika yaitu 400, 425, dan 450. Jadi, suku pertamanya yaitu 400 dan bedanya 25. Gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, sehingga U5 sama dengan 400 ditambah 4 dikali 25. Jadi, banyaknya produksi pada tahun kelima adalah 500 stel jas. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika. Rumus deret aritmetika yaitu Sn sama dengan setengah N dikali A plus UN. Atau bisa juga Sn sama dengan setengah N dikali 2 ditambah dengan N-1 dikali B. Dengan Sn jumlah N suku pertama deret aritmetika, UN suku ke N deret aritmetika, A suku pertama, B beda, dan N banyaknya suku. Untuk menentukan suku ke N, selain menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, dapat juga digunakan rumus yang lain yaitu UN sama dengan Sn-Sn-1. Nah, contoh soal berikutnya nih teman-teman. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret 3 ditambah 7 ditambah 11 dan seterusnya. Dari deret tersebut dapat diketahui suku pertamanya adalah 3. Mencari beda dengan mengurangi suku setelah dengan suku sebelumnya dapat dituliskan sebagai berikut. B sama dengan U2 dikurangi U1, yaitu B sama dengan 7 min 3 sehingga menghasilkan B sama dengan 4. Selanjutnya substitusikan B sama dengan 4 untuk mencari S20. Gunakan rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1 dikali B.
Jadi, Sn sama dengan setengah dikali 20 dikali 2 dikali 3 ditambah 20 min 1 sama dengan 4. Lalu jumlahkan sehingga menjadi Sn sama dengan 10 dikali 6 ditambah 19 dikali 4. 19 dikali 4 adalah 76. Jadi, Sn sama dengan 10 dikali 6 ditambah 76. 76 ditambah 6 yaitu 82. Sn sama dengan 10 dikali 82. Jadi, jumlah 20 suku pertama adalah 820. Perhatikan contoh berikut ini. Suatu deret aritmetika dengan S12 yaitu 150 dan S11 yaitu 100. Tentukanlah suku ke-12. Karena yang diketahui S12 dan S11, maka untuk mencari UN kita bisa gunakan rumus sebagai berikut. UN sama dengan Sn min Sn min 1, yaitu U12 sama dengan S12 dikurangi S11. 150 dikurangi 100. Jadi, nilai dari U12 adalah 50. Pada pembahasan selanjutnya yaitu barisan dan deret geometri. Barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Hasil bagi dua suku yang berurutan disebut rasio atau R. Agar lebih paham lagi, berikut adalah contoh untuk barisan geometri. Perhatikan untuk keempat contoh tersebut. Jika suku pertama dari barisan geometri U1 sama dengan A dan rasio sama dengan R, maka barisan geometri tersebut adalah rasio sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Rumus suku ke N barisan geometri adalah suku ke N sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12. Tentukan suku ke-10. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Diketahui A sama dengan 3, lalu rasio sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan N sama dengan 10. Kemudian substitusikan A, R, dan N ke rumus UN untuk mencari U10. Maka UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Diperoleh 3 dikali dalam kurung 2 pangkat 10 min 1. Nilai dari dalam kurung 2 pangkat 10 min 1 adalah 512. Maka 3 dikali 512 sama dengan 1536. Jadi hasil dari suku ke-10 adalah 1536. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu suatu barisan geometri diketahui U3 sama dengan 144 dan U7 sama dengan 9. Tentukan U6 atau suku ke-6. Nah, penyelesaiannya adalah untuk bisa menentukan suku ke-6 maka harus tahu nilai A dan R. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai R. Nilai R bisa didapatkan dari U7 per U3 sama dengan A kali R pangkat N per A kali R pangkat 2 sama dengan 9 per 144. Kemudian R pangkat 4 sama dengan 1 per 16. 1 per 16 kita buat bilangan berpangkat agar senilai dengan R pangkat 4 agar lebih mudah. Jadi setengah pangkat 4 yang kemudian hasilnya adalah setengah. Langkah yang kedua, untuk mencari nilai A bisa didapatkan dari U3 sama dengan 144 atau A kali R pangkat 2 sama dengan 144. A dalam kurung setengah pangkat 2 sama dengan 144. Nilai dari setengah kuadrat yaitu 1/4. Jadi A sama dengan 144 dikali 4, yaitu 576. Sehingga suku ke-6 diperoleh dari A kali R pangkat 5 yaitu 576 dikali setengah pangkat 5. Dan hasilnya 576 dibagi 32 yaitu 8. Jadi nilai suku ke-6 adalah 8. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri, atau bisa kita lambangkan dengan Sn. Perhatikan gambar berikut, agar lebih paham mengenai deret geometri. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R untuk R kurang dari 1. Kemudian Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih dari 1. Berikut untuk keterangan rumusnya.
Sn sama dengan jumlah N suku pertama, kemudian A sama dengan suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Kemudian untuk contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari 3 tambah 6 tambah 12. Nah, untuk pembahasannya adalah A sama dengan 3 dan R sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Untuk R lebih dari 1. Substitusikan nilai A dan R ke rumus Sn untuk mencari jumlah 10 suku. Maka Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Jadi, 3 dikali hasil dari 2 pangkat 10-1 dibagi 2 dikurangi 1 diperoleh 3 dikali 1023 hasilnya adalah 3280. Berikut adalah untuk contoh soal yang selanjutnya. Suatu deret geometri 1 ditambah 3 tambah 9 tambah 27. Tentukan A suku ke-8, B jumlah 8 suku yang pertama. Berikut untuk penyelesaian soal yang untuk yang A adalah langkah yang pertama mencari perbandingan UN dengan U dalam kurung N-1 yaitu R sama dengan U2 per U1, 3 per 1 sama dengan 3. Lalu substitusikan nilai A dan R ke rumus UN untuk mencari U8. Maka suku ke-8 sama dengan A kali R pangkat N-1, sehingga diperoleh 3 pangkat 7 yaitu 3280. Lalu penyelesaiannya yang B, substitusikan nilai A dan R ke rumus Sn untuk mencari S8. Maka Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1, sehingga diperoleh suku ke-8 sama dengan 6561 dikurangi 1 per 2 sama dengan 3280. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Deret geometri tak hingga dengan rasio mutlak R lebih besar dari 1 tidak dapat dihitung, sedangkan deret geometri dengan rasio antara -1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika N semakin besar. Deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai disebut deret divergen. Sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen. Rumus deret geometri tak hingga adalah jumlah suku tak hingga sama dengan suku pertama atau A dibagi 1 dikurangi rasio atau R. Contoh soal deret geometri tak hingga. 1. Tentukan jumlah suku tak hingga dari A 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 dan seterusnya. B. 1000 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 1 dan seterusnya. Pembahasannya yaitu A. Suku pertamanya sama dengan 1, rasionya sama dengan 1 per 2. Maka jumlah suku tak hingganya sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Suku pertamanya yaitu 1 lalu dibagi 1 dikurangi rasionya 1 per 2. Karena 1 dikurangi 1 per 2 adalah 1 per 2, jadinya menghasilkan 1 dibagi 1 per 2 yaitu sama dengan 2. Jadi nilai jumlah suku tak hingga adalah 2. Lalu yang B, suku pertamanya adalah 1000 dan rasionya sama dengan 100 dibagi 1000 sama dengan 1 per 10. Maka jumlah suku tak hingganya yaitu A dibagi 1 dikurangi R sama dengan 1000 dibagi 1 dikurangi 1 per 10. Karena 1 dikurangi 1 per 10 adalah 9 per 10. Lalu dijadikan perkalian, maka 1000 dikali 10 per 9 hasilnya yaitu 1111,111. Jadi nilai jumlah suku tak hingga sama dengan 1111,111. Untuk contoh soal kedua yaitu suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 20 dan suku pertamanya 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Pembahasannya yaitu jumlah suku tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Karena jumlah suku tak hingganya adalah 20, maka 20 sama dengan 10 dibagi 1 dikurangi R. 1 dikurangi R pindah ruas menjadi perkalian. Jadinya 20 dikali 1 min R sama dengan 10. Menjadi 20 dikurangi 20R sama dengan 10. 20R sama dengan 20 dikurangi 10. 20R sama dengan 10, maka rasionya sama dengan 10 dibagi 20 sama dengan 1 per 2.
Sehingga jumlah suku ke-6 sama dengan A dikali 1 dikurangi R. Pangkat N dibagi 1 dikurangi R sama dengan 10 dikali 1 dikurangi 1 per 2. Pangkat 6 dibagi 1 dikurangi 1 per 2 sama dengan 10 dikali 1 dikurangi 1 per 64 dibagi 1 per 2 sama dengan 10 dikali 63 per 64 dikali 2 sama dengan 315 per 16 sama dengan 11 per 16. Sekarang kita akan membahas penerapan dari deret geometri tak hingga. Yang pertama yaitu menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Yang kedua untuk menghitung pertumbuhan sebuah bakteri tertentu. Untuk rumus menghitung panjang lintasan bola yang jatuh ada dua, yaitu yang pertama bola dilempar ke atas. PL sama dengan 2 dikali A per 1 min R. Yang kedua, bola dijatuhkan ke bawah, yaitu PL sama dengan 2 dikali A per 1 min R dikurangi A. Untuk contoh soal bola dilempar ke atas sebagai berikut. 1. Sebuah bola dilempar ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1 per 2 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Pembahasannya yaitu diketahui A sama dengan 6 dan R sama dengan 1 per 2. Bola dilempar ke atas, artinya menggunakan rumus sebagai berikut. PL sama dengan 2 dikali A per 1 min R. Maka PL sama dengan 2 dikali 6 per 1 dikurangi 1 per 2 sama dengan 2 dikali 6 per 1 per 2 sama dengan 2 dikali 6 dikali 2 per 1 sama dengan 2 dikali 12. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah 24 meter. Untuk contoh soal bola yang dijatuhkan ke bawah sebagai berikut. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3 per 5 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti? Pembahasannya yaitu diketahui A sama dengan 5 dan R sama dengan 3 per 5. Bola dijatuhkan ke bawah, artinya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PL sama dengan 2A dibagi 1 min R dikurangi A, sama dengan 2 dikali 5 per 1, dikurangi 3 per 5 dikurangi 5, sama dengan 10 per 2 per 5 dikurangi 5, sama dengan 10 dikali 5 per 2 dikurangi 5, sama dengan 5 dikali 5 dikurangi 5, sama dengan 25 dikurangi 5. Jadi, panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 20 meter. Demikian materi mengenai Barisan dan deret. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.